Jumpa lagi dari TV. Ya, Smart TV dengan layar 55 inci resolusi 4K Ultra HD, tapi harganya 6 juta. Murah? Ya, itulah yang coba ditawarkan oleh TCL melalui 55A30 lini Smart TV terbaru mereka. Smart TV ini bahkan sudah datang dengan Google TV loh, membuat tampilannya jadi terlihat jauh lebih modern. Rekomendasi konten sudah tertata rapi di halaman muka dan menu pengaturan juga lebih keren nih sekarang nih. Si Google TV ini bahkan sudah bisa menerima perintah tanpa harus pakai remote karena sudah ada hands-free voice control 2.0. Tapi bukan hanya itu yang keren loh. Nah, untuk tahu apa aja yang menarik, mari kita langsung bahas aja dan review Smart TV yang satu ini. TCL ini adalah brand Smart TV yang sudah mulai rame ya dipakai di Indonesia, udah cukup dikenal. Beberapa tahun ini TCL tergolong rajin nih menghadirkan TV canggih terbaru mereka di Indonesia. Menariknya, TCL ini juga dikenal sebagai produsen Smart TV yang spesifikasinya dan kualitasnya menarik tapi harganya tidak mencekik ya. Seperti TCL 55A30 yang kita bahas kali ini, yang sudah pakai interface kekinian Google TV. Itu loh, UI baru dari Google yang membuat tampilan depan Smart TV jadi keren dan menu settingnya juga jadi lebih modern. Oke, langsung aja kita bahas dari paket penjualannya. Isinya dalam tentunya ada unit TV-nya, lalu ada 2 buah stand atau kaki dari TV ini. Kemudian ada remote control dengan 2 baterai AAA. Ada kabel power di situ dan ada kabel konverter 3,5 mm AV in jack ke 3 RCA. Nah, untuk desain secara keseluruhan, desainnya ini minimalis ya, bahkan cenderung mirip dengan TV TCL seri A10 dan A20 sebelumnya yang pernah kita review. Menariknya, desain minimalis ini justru membuatnya terlihat modern. Bezel tipis dari TV ini mereka sebut sebagai edgeless design. Ya, bezel kiri, atas, dan kanan memang ketebalannya itu cuma 10 mm. Tebal bezel luarnya atau frame-nya itu bahkan cuma 1,4 mm. Jadi emang terlihat sophisticated aja gitu ya, keren ya. Nah, secara keseluruhan ini ya dimensi dari si TV dengan layar 55 inci ini dengan dan tanpa stand. Nah, untuk bobot TV ini terbilang relatif ringan ya untuk sebuah TV dengan layar 55 inci. Hanya sekitar 10,5 kg dengan kondisi standnya udah terpasang. Untuk warna, TV ini hadir dengan warna dasar hitam dengan bezel bawah layar berwarna silver dan stand TV berwarna metal grey. Di bezel bawah layar di area tengah terdapat lampu indikator yang akan menyala putih agak kebiruan saat TV sedang dalam keadaan standby. Tapi ya fungsinya emang cuma itu aja. Standar TV ini menggunakan bahan dari metal sehingga bisa menopang TV dengan baik dan terasa memang kokoh sih ya. Desain standnya juga sama seperti TV TCL seri A sebelumnya yang mengangkat TV sekitar 5 cm dari permukaan meja. Selain tempat stand, di sisi bawah itu ada tombol power dan 2 buah speaker terintegrasi serta terdapat tombol switch untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon yang tersedia di situ. Beralih ke belakang, tentunya ada konektor AC input yang menghadap ke sisi kiri kalau kita lihat TV dari depan ya. Sementara untuk konektor I/O semua ditampilkan di sisi yang berlawanan. Nah, ini daftar konektor I/O-nya. Ada 1 USB 3.0, ada 1 LAN atau Ethernet, ada 3 port HDMI, ada 1 antena atau kabel in, ada 1 AV in adapter, ada 1 audio output 3,5 mm dan ada 1 digital audio output yang optical. Oh ya, untuk HDMI-nya itu ya, semua sudah mendukung input 4K 60 HDR. Lalu port HDMI yang ketiga itu adalah yang support ARC atau eARC untuk koneksi ke soundbar itu ya. Dan kemudian untuk HDCP 2.2 itu sudah didukung. Nah, kita lanjut ke spesifikasi lebih detail lagi ya. TV TCL 55A30 ini punya diagonal layar tentunya 55 inci. Resolusi layarnya adalah Ultra HD 4K 3840x2160 pixel. Panelnya sayangnya kita nggak dapet tipe panelnya, nggak dikasih tahu sama mereka ya. Tapi yang jelas ini bukan panel OLED. Untuk surface ini treatmentnya anti glare, ada treatment anti glare di situ. Lalu tipe backlit-nya adalah DLED atau Direct OLED. Jadi seharusnya ini adalah panel tipe VA yang dikombinasi dengan DLED. Ini harusnya beda banget ya sama panel VA yang ada di monitor-monitor atau di laptop, beda banget. Karena Direct LED ini lampunya dari belakang langsung, bukan dari samping. Lalu untuk brightness itu 270 nits di dalam ruangan ya. White color gamut itu lebih dari 90% DCI-P3. Nah, buat kalian yang ngertinya cuma sRGB doang, ini di atas 100% sRGB. Refresh rate tentunya 60 Hz. Ini kan tipe-tipe
tipe yang terjangkau ya. Viewing angle 178 derajat vertikal dan horizontal, dan ya memang seperti itu, memang mantep banget viewing angle-nya. Reproduksi warnanya bisa 1,07 miliar warna, jadi 8 bit plus FRC. Untuk HDR ya dia sudah mendukung HLG, HDR10 dan Dolby Vision. Untuk prosesor dia pakai AIPQ Engine generasi kedua. Untuk RAM dan storage ya, ini untuk sisi dari smartnya ya, RAM 2GB, storage 16GB. Smart feature-nya tentu OS-nya udah Google TV di sini ya, berbasis Android 11. Dan dia punya hands-free voice control yang akan kita bahas nanti. Di situ dia punya Google Assistant dan Chromecast-nya built-in. Untuk konektivitas ini udah Bluetooth versi 5.1, Wi-Fi 4 tapi dual band, jadi bisa 2,4 GHz dan bisa 5 GHz. Dan tentunya seperti kita udah bahas, dia punya Ethernet port di situ, jadi bisa untuk masang kabel Ethernet. Untuk TV, tunernya tentu bisa analog dan bisa digital, dan dia sudah dukung TV digital yang DVB-T2, standar baru yang digunakan di Indonesia. Oke, langsung kita coba pasang aja ya. Nah, tentunya sebagai sebuah perangkat TV dengan Google TV di sini, setup awalnya mirip dengan kita setup smartphone Android atau Android TV pada umumnya. Kita bisa pakai akun Google kita untuk login ke sistem TV ini. Tidak ada pengaturan ekstra yang disertakan TCL untuk setup awal, jadi kita cuma diminta untuk mengatur koneksi TV ke internet dan melakukan pencarian channel TV. Udah gitu aja. Nah, bagi kalian yang punya anak kecil bisa nambahin ID khusus untuk kids ya. Jadi bisa nambahin kids di situ, di mana aplikasi yang tersedia nantinya memang spesial untuk anak-anak. Nah, setelah setup awal selesai, TV udah bisa digunakan untuk menikmati semua konten. TCL menggunakan UI yang Google TV ini ya, membuat tampilannya jadi terlihat jauh lebih modern, dan menu pengaturan juga lebih keren nih sekarang nih, dan mudah dipahami nih. TCL sendiri mengklaim bahwa ada beberapa keuntungan tersendiri untuk UI Google TV dibandingkan Android TV yang versi lama, seperti menu setting yang terlihat detail, tampilan home screen dicampur tanpa kategori dan memberikan rekomendasi film, dan berbagai app itu juga dicampur jadi satu di home screen. Jadi nggak ngabis-ngabisin waktu untuk scrolling ya. Nah, beberapa aplikasi streaming populer itu udah langsung disertakan dalam TV ini seperti Netflix, Prime Video, dan YouTube. Ada juga aplikasi streaming TCL Channel yang merupakan layanan streaming konten dari TCL sendiri. Ada beragam film yang bisa dijumpai di aplikasi ini dan bisa dinikmati secara gratis. Nah, kalau kurang lengkap, Disney Plus Hotstar, Video, HBO Go, dan berbagai aplikasi streaming populer lainnya udah siap di-download via Play Store. Kemudian dengan adanya HDMI dan AV-in, kita bisa memasangkan komputer, Blu-ray player, game konsol, dan lain sebagainya ke TV ini. Untuk output audio, kita bisa pakai jack audio yang 3,5 mm tadi, digital output juga bisa ya. Atau untuk pengguna soundbar, kalian bisa pakai ARC yang ada di port HDMI nomor 3. Si Google TV ini bahkan sudah bisa menerima perintah tanpa harus pakai remote, karena sudah ada hands-free voice control 2.0. Jadi kita bisa langsung aja bilang oke Google untuk berkomunikasi dengan TV ini, nggak perlu nekan tombol apapun ya. Si hands-free voice control ini memanfaatkan mikrofon yang terpasang di area tengah sisi bawah TV. Oke Google, open YouTube. Opening YouTube. Nah, seperti udah kita bahas tadi, ada tombol switch di area tengah sisi bawah TV ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon. Kalau dimatikan akan muncul 4 buah lampu LED yang menyala. Sebaliknya kalau mikrofonnya aktif, 4 LED tadi akan mati. Oke, lalu fitur yang lain adalah casting dari perangkat lain. Itu juga bisa dilakukan karena dia punya Chromecast built-in. Lalu kalau bicara siaran TV, kita udah ngetes ya, analog maupun digital itu bisa diterima oleh TV ini. TV digital sesuai standar yang digunakan TV Indonesia juga udah didukung kan, DVB-T2. Nah, kita bisa lihat nih, saat kita melakukan pencarian, kita bisa mendapatkan banyak channel TV ya, TV digital tentunya yang sudah tersedia di Indonesia. Beralih ke USB di TV ini, itu juga mendukung penggunaan perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta pemutaran konten dari storage yang berbasis USB. Jadi kita bisa muter file-file video, audio, atau ngeliat foto, ngeliat gambar itu langsung dari TV ini. Hanya tinggal taruh dalam USB flash drive dan colok ke USB portnya. Beralih ke remote, terlihat dari beberapa tombol tersedia, remote TCL ini bisa dikatakan biasa aja sih sebetulnya, tapi fungsional, itu yang penting. TCL menghadirkan beberapa tombol-tombol esensial untuk mengaktifkan fitur-fiturnya. Tombol-tombol yang sering dipakai ditempatkan di area yang mudah dijangkau, dekat area tombol navigasi utama remote ini. Dan tentunya ada tombol shortcut untuk mengakses beberapa aplikasi streaming yang ternama. Remote ini menggunakan koneksi Bluetooth ya, jadi saat digunakan kita nggak perlu mengarahkan remote ini ke TV, kecuali
kalau kita mau menghidupkan dan mematikannya. Kenapa? Karena untuk tombol power ya, kalau dipencet dia ternyata masih pakai infrared. Lucu juga ya, jadi nggak bisa sengaja menekan tombol power kalau TV-nya ngadep ke belakang ya, kecuali kalau ada cermin di belakang. Oke, lanjut. Kita menguji TV ini dengan memutar berbagai konten yang tersedia di platform streaming Netflix dan YouTube. Pada saat kita mutar dari Netflix yang mendukung Dolby Vision dan Dolby Atmos, kedua fitur ini langsung aktif dan menampilkan dua preset pilihan di menu Picture Mode. Di antaranya adalah Dolby Vision Bright dan Dolby Vision Dark. Ini klasik banget seperti ini ya. Nah, menariknya, saat kami memutar video, fitur motion clarity-nya udah langsung aktif dari awal. Fitur ini memanfaatkan teknologi MEMC atau Motion Estimation Motion Compensation ya. Fitur ini bisa meningkatkan frame rate dari konten yang di bawah 60 fps jadi tampil seakan-akan dia 60 fps. Efek dari yang satu ini ya dikembalikan kepada kalian. Ada yang suka tapi banyak juga yang nggak terlalu suka. Biasanya kalau ini untuk film kartun atau film animated ini keren banget. Tapi kalau untuk film-film yang modelnya sinematik ini nggak cocok. Mendingan nggak dipakai. Nah, beralih ke konten HDR di YouTube, TV ini bisa menampilkan konten HDR yang baik di aplikasi streaming populer ini ya. Nah, HDR ini juga tersedia dalam beberapa preset seperti untuk Dolby Vision tadi. Nah, saat kita muter konten video HDR akan muncul notifikasi HDR10 atau HDR10 di layar. Sedangkan untuk kualitas tampilan HDR-nya, TV ini terbilang lumayan oke nih, keren ya. Untuk konten selain Dolby Vision dan HDR, TCL menyediakan beberapa preset tampilan yang bisa dipilih sesuai dengan jenis konten yang ditampilkan, antara lain misalnya vivid dan ada low power, ini dioptimalkan untuk penggunaan harian ya. Ada smart HDR, ada sports, ada movie dan ada game. Sejauh ini saya merasa puas ya dengan tampilan layarnya saat memutar konten. Volume dan saturasi warna terbilang baik, warna-warna yang tampil TV juga terbilang oke. Sementara untuk black level terbilang relatif dalam untuk tipe layarnya ya. Warna-warna gelap itu nggak kelihatan yang tipis-tipis abu-abu gitu. Ini bisa dikatakan cukup memuaskan. Tapi sayangnya kami menjumpai sedikit bayangan tipis di beberapa area. Ya, ini tampil pada saat kita menampilkan konten yang terang dan polos ya, misalnya putih polos itu bisa kelihatan di situ. Bayangan tersebut emang nggak terlalu mengganggu pada saat kita menikmati konten video atau gaming. Hanya dalam kondisi tertentu saja jadi kelihatannya. Beralih ke audio, TV ini dilengkapi dengan dua buah speaker yang berada di sisi bawah dan tentunya suaranya akan menghadap ke bawah ya. TCL menyediakan beragam fitur ekstra audio, diantaranya adalah surround virtualizer, ada bass enhancer, ada dialog dan lain-lain. Masing-masing fitur ini bisa diatur lagi levelnya sesuai dengan kebutuhan, mulai dari off, low, medium, dan high. Fitur ekstra audio ini juga bisa digunakan untuk fine tuning. Nah, selain fitur ekstra audio tadi, TCL juga menyediakan beberapa preset audio sound mode seperti dynamic, standard, movie, music, voice, game, dan sports. Secara umum suara yang dihasilkan memang bisa kenceng, tapi soal kualitas terbilang biasa aja sih sebenarnya ya. Tidak ada yang spesial. Bassnya juga tidak bisa menggelegar, mid dan treble juga terasa sedikit kurang separasi suaranya. Tapi lagi-lagi ini wajar untuk konfigurasi speaker yang sederhana seperti ini. Kalau mau lebih oke, ambil soundbar, tancap via ARC. Nah, kami juga mencoba menghubungkan TV ini ke laptop dan tidak mengalami kendala sama sekali. Resolusi 4K dan HDR langsung terdeteksi dari laptop yang kami gunakan. Tapi perlu diingat, ini adalah TV, jadi akan lebih cocok digunakan untuk menikmati konten yang dilihat dari jarak jauh, bukan dirancang untuk pengganti monitor ya. Oke, untuk gaming kita tidak merasakan adanya input lag yang tinggi saat main game. Jadi nyaman main game ini ya, baik pakai PC maupun saat kami ngetes pakai konsol. Nah, saat kami main game pakai konsol, TV ini ternyata punya fitur bernama Game Master yang hanya bisa aktif saat TV terhubung ke konsol aja. Fitur ini menyediakan beberapa menu setting seperti FPS counter dan mengaktifkan low input lag. Nah, kalau bicara soal penggunaan, rasanya kurang pas kalau kita tidak sedikit membahas menu setting dari TV ini ya. Oke, kita masuk ke setting. Di sini terlihat memang tampilan menu setting yang minimalis dalam bentuk overlay di pojok kanan atas, tanpa menutupi seluruh layar dan tidak menutup aplikasi yang tengah terbuka. Sayangnya, saat mengubah beberapa setting seperti preset audio, tampilan dari aplikasi streaming di layar jadi ketutup. Tapi konten sih masih jalan normal, nggak mati ya. Ini setidaknya masih lebih baik ketimbang Smart TV berbasis Android lain ya, yang mengharuskan kita nutup dulu aplikasi untuk melakukan pengaturan parameter video dan audio. Oke, kita beralih ke konsumsi daya. Pada kondisi brightness 100% dengan 4K HDR, konsumsi daya tercatat di kisaran 81-82 watt. Nah, saat memutar video di resolusi 4K tanpa HDR, konsumsi daya tercatat tidak mengalami penurunan yang signifikan dan tercatat di sekitar 80 watt. Nah, kemudian di beragam picture mode yang lain, kita coba konsumsi daya
stabil, tetap di kisaran 80-an watt. Nah, yang berubah pada saat kami memilih picture mode di low power, langsung turun dia ke 50-an watt. Jadi kalau mau irit ya pakai low power tadi, atau kalau nggak ya sikat aja pakai mode manapun yang kalian suka, itu nanti otomatis sama aja konsumsi dayanya. Oke, untuk harga TV TCL 55A30 ini dipasarkan dengan harga kisaran 6.299.000. Harga yang tawar ini sebetulnya tergolong murah ya untuk TV 55 inci dengan resolusi 4K dan punya HDR10. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan saat menempatkan TV di atas meja atau menggunakan bracket, pastikan agar kita bisa dengan mudah mengakses konektor-konektornya, karena posisi konektor TV yang ada di sisi belakangnya ini berada agak ke tengah dan butuh sedikit usaha ekstra untuk mencapai konektor-konektor tersebut. Kemudian, saat tampilannya polos dan terang, terlihat ada bayangan hitam tipis di beberapa spot. Untungnya ini tidak terlalu terasa saat kita muter konten. Kemudian, untuk kualitas audio ini tergolong standar aja. Kalau kalian mau nambah speaker dengan extra woofer, ini akan jauh lebih mantap tentunya ya. Dari sisi kelebihannya, saat kita nonton film, terasa bahwa kualitas tampilan terbilang oke nih. Dengan warna yang cemerlang dan black level yang mantap banget untuk tipikal layarnya. Di LED ini juga membuat tampilannya jadi cerah ya, jadi lebih terang ya. Nah, kemudian untuk viewing angle ini luas. Jadi mau nonton konten di TV ini dari posisi tegak lurus di depan TV maupun dari samping, itu tampilannya sama-sama aja. Lalu dia punya hands-free voice control 2.0, membuat kita bisa memerintah TV dengan suara aja tanpa harus mencet tombol. Langsung diperintah, dia langsung nurut ya. Kemudian dia udah mendukung Dolby Vision, HLG, dan HDR10 untuk tampilan konten yang lebih mantap. Konektornya ini juga tergolong lengkap, remote-nya juga punya konektivitas Bluetooth. Lalu yang terpenting nih, dia datang dengan UI Google TV yang tampilannya jauh lebih modern, dan rekomendasi kontennya itu walaupun melimpah tapi tertata rapi di tampilan home screen-nya. Kemudian tersedia juga fitur khusus Game Master untuk penggunaan konsol, dan ada Play Store di sini yang membuat aplikasi jadi lengkap sekali. Sudah siap juga dia untuk terima siaran TV digital sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia. Lalu yang terakhir yang jelas, harganya tergolong bersahabat ya, di kisaran 6 jutaan. Ya, kami melihat bahwa Smart TV ini bisa menawarkan apa yang kami cari di Smart TV kelas atas secara umum, tapi dengan harga relatif terjangkau. Memang layar belum 120 Hz, tapi itu ranahnya TV dengan harga yang lumayan jauh di atas ini. Dan memang juga bukan pakai layar OLED, tapi kontrasnya udah lumayan tinggi, viewing angle juga keren. Dan layar tipe ini terkenal awet untuk penggunaan jangka panjang, 5-7 tahun ke depan mungkin. Nah, sementara itu tersedianya OS Google TV di sisi Smart dari TV ini memang membuatnya jadi sangat fleksibel dan memastikan semua rekomendasi konten video itu juga tersedia di depan ya. Untuk yang nyari Smart TV ukuran 50-an inci dengan fitur kekinian tapi harganya bersahabat, TV ini rasanya memang bisa jadi salah satu kandidatnya. Saya Deddy Irfan, Jangan Ribet TV.